Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 123650223. Saya berasal dari kelas C. Pada video ini saya akan melakukan remedial ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan kembali pembahasan dari soal-soal UAS, mulai dari konsep pengelolaan data terdistribusi menggunakan Spark, konsep cloud computing, sampai studi kasus yang menggabungkan Spark dan cloud computing. Saya juga akan menjelaskan alasan dari dan analisis yang mendasari pembahasan pada masing-masing soal. Oke, langsung saja. Untuk pembahasan soal-soal UAS dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Dari soal nomor 1 sampai 4 berfokus pada pengelolaan data terdistribusi menggunakan Spark, khususnya mengenai partisi, transformation, cache, dan persis, serta ketidakseimbangan partisi. Kemudian soal nomor 5 dan sampai 7 membahas dasar cloud computing, seperti organisasi resource, model layanan IaaS, PaaS, dan SaaS, serta karakteristik cloud seperti scalability dan distribusi resource. Soal nomor 8 sampai 12 mulai membutuhkan analisis yang lebih mendalam seperti data skew, perbandingan platform cloud, pengaturan hak akses dalam pemilihan platform. Sedangkan nomor 13 sampai 15 berbentuk studi kasus. Bagian ini menggabungkan beberapa konsep dan meminta identifikasi masalah, analisis, evaluasi, serta solusi atau rekomendasi. Selanjutnya, pada slide ini saya membahas soal nomor 1 sampai 4 yang semuanya berkaitan dengan pengelolaan data terdistribusi menggunakan Spark. Pada nomor 1, data dalam proses analisis Big Data dibagi menjadi beberapa partisi. Partisi merupakan pembagian data menjadi beberapa bagian agar data dapat diproses secara terdistribusi dengan pembagian yang relatif seimbang. Beban kerja dapat dibagi dengan lebih merata sehingga task dapat bekerja secara paralel. Pada nomor 2 terdapat beberapa operasi filter, map, dan group by. Filter dan map digunakan dalam proses transformation, sedangkan group by berpotensi menambah biaya pemrosesan karena data perlu dikelompokkan ketika pengelompokan membutuhkan perpindahan data antar partisi. Proses dapat menjadi lebih berat. Pada nomor 3 terdapat dataset yang digunakan beberapa kali dalam satu rangkaian analisis. Dalam proses tersebut, cache atau persis dapat digunakan untuk menyimpan data yang sudah diproses, sehingga Spark tidak perlu melakukan pekerjaan atau perhitungan ulang setiap kali dataset tersebut digunakan. Kemudian nomor 4 membahas ukuran partisi yang tidak sama. Jika terdapat partisi yang jauh lebih besar, task yang memproses partisi tersebut dapat membutuhkan waktu lebih lama. Akibatnya, beberapa eksekutor sudah selesai sementara eksekutor lainnya masih bekerja, sehingga waktu keseluruhan proses menjadi lebih panjang. Selanjutnya adalah soal nomor 5 sampai 7 yang membahas konsep dasar cloud computing. Pada nomor 5, organisasi memiliki beberapa aplikasi yang jalan di cloud dan ingin mengelolanya secara terpisah tetapi tetap teratur. Struktur seperti region, zone, project, atau research group membantu organisasi mengelompokkan dan mengelola resource secara lebih sistematis. Pada nomor 6 terdapat tim kecil yang ingin fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu memikirkan server
sistem operasi dan platform dasar. Di sini dapat dibandingkan dengan IaaS, PaaS, dan SaaS berdasarkan tingkat kontrol dan beban pengelolaannya. IaaS memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna sehingga tanggung jawab pengelolaannya juga lebih besar. PaaS memberikan platform yang lebih siap untuk pengembangan aplikasi, sedangkan SaaS menyediakan aplikasi yang sudah dikelola oleh provider. Pada nomor 7, sistem harus tetap responsif. Ketika pengguna meningkat dan tersebar di berbagai wilayah. Karena itu, scalability, akses jaringan, dan distribusi resource menjadi penting agar sistem mampu mengikuti perubahan jumlah pengguna dan kebutuhan pemrosesan. Pada soal nomor 8, permasalahan yang diberikan adalah satu task selesai jauh lebih cepat dibandingkan task lainnya karena ukuran data antar partisi tidak seimbang. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan data skew atau ketidakseimbangan distribusi data. Ketika satu partisi memiliki data yang jauh lebih besar, task yang memproses partisi tersebut membutuhkan waktu lebih lama. Akibatnya, task lain mungkin sudah selesai tetapi keseluruhan job masih menunggu task yang belum selesai. Hal tersebut dapat menurunkan performa keseluruhan. Kemudian pada nomor 9 dan 10, pembahasannya adalah perbandingan AWS, Google Cloud, dan Azure. Perbandingan dilakukan dari sisi pengelolaan resource, struktur lingkungan kerja, karakteristik platform, dan kebutuhan organisasi. Hal yang penting adalah pemilihan platform tidak seharusnya hanya berdasarkan popularitas. Platform perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kondisi organisasi. Dengan demikian, perbedaan karakteristik platform dapat mengaruhi bagaimana sistem cloud dirancang dan dikelola. Pada nomor 11, terdapat studi kasus sebuah universitas yang ingin memindahkan sistem akademiknya ke cloud. Penggunanya terdiri dari mahasiswa, dosen, dan administrator, dan masing-masing memiliki kebutuhan akses yang berbeda. Untuk research cloud dapat diorganisasi berdasarkan sistem, lingkungan, atau unit kerja sehingga pengelolaan menjadi lebih teratur. Kemudian hak akses perlu diberikan kepada kebutuhan dan kewenangan pengguna. Mahasiswa tidak membutuhkan akses yang sama dengan dosen, dan dosen juga tidak membutuhkan akses yang sama dengan administrator. Batasan akses penting karena memberikan akses penuh kepada seluruh pengguna dapat meningkatkan risiko keamanan. Pengguna dapat mengakses data atau resource yang sebenarnya tidak berkaitan dengan tugasnya, sehingga jika struktur research dan pengaturan akses tidak dilakukan dengan baik, risikonya dapat berupa akses yang tidak sah, terbukanya data akademik, penyalahgunaan resource, dan meningkatnya risiko keamanan sistem. Pada nomor 12, perusahaan sedang mempertimbangkan AWS, Google Cloud, dan Azure untuk menjalankan sistem analitik datanya. Sebelum memilih platform, beberapa faktor harus dipertimbangkan, di antaranya adalah kebutuhan komputasi penyimpanan data, pengembangan aplikasi, kebutuhan sistem, serta kebutuhan tim teknis. Perusahaan tidak seharusnya memilih platform hanya berdasarkan popularitas. Platform yang populer belum tentu paling sesuai dengan kebutuhan sistem atau kemampuan organisasi. Kemampuan tim teknis juga menjadi pertimbangan karena tim tersebut akan bertanggung jawab terhadap implementasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem. Jika platform tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemauan tim, risikonya adalah resource tidak digunakan secara optimal, pengelolaan menjadi lebih sulit, dan beban kerja tim dapat meningkat.
Jadi keputusan yang tepat adalah memilih platform berdasarkan kesesuaian antara kebutuhan sistem dan kemampuan dan kondisi organisasi. Selanjutnya adalah soal nomor 13 yang merupakan studi kasus mengenai platform pengolahan data e-commerce menggunakan Spark. Perusahaan memiliki data transaksi selama 5 tahun dengan jumlah mencapai miliaran baris. Setelah sistem berjalan, terdapat beberapa masalah. Grup buy membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses join antara data transaksi dan pelanggan meningkat. Waktu eksekusi beberapa task selesai lebih cepat daripada task lainnya, dan ketika jumlah data meningkat, waktu pemrosesan menjadi semakin tidak stabil. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, saya melihat hubungan antara partition, shuffle, group by, dan join. Partition berhubungan dengan bagaimana data dibagi untuk diproses secara terdistribusi. Ketika suatu operasi membutuhkan pengelompokan atau perpindahan data, proses shuffle dapat terjadi dan menambah beban pemrosesan. Group by dan join juga dapat menjadi operasi yang apabila data yang diproses sangat besar. Selain itu, apabila distribusi data partisipasi tidak seimbang, beberapa task dapat memiliki beban jauh lebih besar sehingga selesai lebih lambat. Karena itu, solusi harus diarahkan pada sumber bottleneck, perbaikan distribusi partisi, dan optimasi operasi yang berat dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi. Intinya, solusi harus berdasarkan penyebab teknis masalah, bukan hanya menambah resource. Pada nomor 14, kasusnya adalah sebuah universitas yang ingin beberapa sistem ke cloud. Sistem tersebut meliputi sistem akademik, penyimpanan dokumentasi administrasi, dashboard, analitik akademik, dan pengolahan data mahasiswa dalam jumlah besar. Universitas mengalami beberapa kondisi, yaitu jumlah pengguna meningkat setiap tahun, kebutuhan penyimpanan terus bertambah, data harus mendapatkan perlindungan yang baik, dan setiap unit kerja hanya boleh mengakses resource sesuai kewenangannya. Selain itu, tim IT universitas terbatas. Kondisi tersebut struktur environment cloud perlu dirancang agar berbagai sistem kerja dapat dipisahkan serta dikelola dengan lebih mudah. Kemudian, pemilihan IaaS, PaaS, atau SaaS dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sistem. Tidak semua sistem harus menggunakan model layanan yang sama. Untuk platform, AWS, Google Cloud, dan Azure dapat dibandingkan berdasarkan kebutuhan komputasi, penyimpanan, pengolahan resource, dan kemampuan tim IT. Terakhir, risiko seperti pengelolaan akses, keamanan data, ketergantungan terhadap provider, dan peningkatan biaya perlu dievaluasi. Strategi pengelolaan akses, keamanan, dan pengendalian penggunaan resource diperlukan agar risiko tersebut dapat dikurangi. Pada nomor 15, materi Spark dan cloud computing digabungkan dalam studi kasus big data terpadu. Perusahaan media digital memiliki berbagai jenis data, yaitu data unggahan, komentar, klik, metadata konten, dan log akses yang terus bertambah. Data tersebut akan diproses menggunakan Spark pada platform cloud untuk menghasilkan rekomendasi konten dan monitoring aktivitas pengguna. Alur pengolahan dapat dimulai dari sumber data, kemudian data disimpan dan pada lingkungan cloud.
Setelah itu, data diproses menggunakan Spark secara terdistribusi dan hasilnya digunakan untuk menghasilkan output analitik. Dalam proses Spark, data dibagi menjadi beberapa partisi sehingga dapat diproses secara paralel. Transformation digunakan untuk membentuk proses pengolahan data, tetapi beberapa operasi dapat membutuhkan beban proses yang tinggi. Cloud mendukung kebutuhan sistem dari sisi komputasi dan penyimpanan ketika jumlah data dan aktivitas pengguna meningkat. Resource cloud dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem sehingga scalability menjadi salah satu pertimbangan penting. Selain itu, availability juga harus diperhatikan agar sistem tetap dapat digunakan. Dari sisi teknis, sistem harus dirancang agar efisien, stabil, aman, dan mudah dikembangkan dalam jangka panjang. Jadi, integrasi Spark dan cloud computing dapat digunakan untuk membangun lingkungan pemrosesan big data yang mampu menangani pertumbuhan data dan kebutuhan analitik. Demikian penjelasan remedial UAS saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.